Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Iblis Penguasa Mutlak. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 35. Cerita dimulai. Jiok berkata, "Aku adalah putra sulung dari sepasang orang tua yang menjual buah-buahan pada pinggiran kota. Dan nama toko buah kami adalah awan yang mengambang dan air yang mengalir." Mendengar itu, Im Hagi berkata, "Dasar sialan, apakah kau datang ke tempat ini hanya untuk mengatakan sesuatu yang bodoh seperti itu? Apakah kau berpikir kalau ini adalah sebuah lelucon?" Dengan tatapan mata yang tajam, Jiok berkata, "Im Hagi, katakan kepadaku, ada berapa banyak orang-orang yang sudah kau bunuh sejauh ini? Lalu di antara orang-orang yang sudah kau bunuh, ada berapa banyak yang bersalah?" Im Hagi berkata, "Apa yang kau maksud? Sejak dari awal kau selalu saja mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Akan tetapi bagiku hal itu sama sekali tidaklah penting, karena mereka yang lemah hanya akan diinjak-injak dan juga dihancurkan." Sambil tersenyum, Jiok berkata, "Aku berpikir apa yang kau katakan memanglah benar. Dan juga karena aku sudah menjadi anak yang berbakti, maka aku harus mengkaji apakah aku harus memikirkan kata-kata ayahku lagi. Tetapi yang pasti sebuah jalan yang aku pilih sama sekali tidaklah salah, karena aku menyadari ada begitu banyak para bajingan yang sepertimu." Di saat itu, Im Hagi menyadari kalau Jiok telah memancarkan niat membunuh yang begitu kuat sampai-sampai ia pun langsung merinding. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Im Hagi langsung menarik bilah pedangnya dan bersiap untuk memulai pertarungan. Im Hagi merasakan kalau dia dalam situasi yang sangat berbahaya karena orang yang ia hadapi adalah sang pemenang turnamen Heavenly Dragon. Akan tetapi, Im Hagi langsung terdiam ketika melihat Jiok yang menghilang begitu saja dari hadapannya tanpa meninggalkan jejak apapun dan juga hawa kehadirannya. Terlihat Im Hagi begitu kesal karena ia merasakan kalau Jiok sejak dari awal telah mempermainkannya. Dengan tatapan mata yang tajam, Im Hagi berkata, "Tidak peduli bagaimana identitasmu ataupun sekuat apa kekuatanmu, namun tetap saja kau sama sekali tidak bisa merubah fakta kalau kau sebentar lagi akan mati." Setelah mengatakan itu, ia pun langsung pergi meninggalkan hutan itu dengan hati yang begitu panas setelah pertemuannya bersama Jiok. Cerita berpindah pada keesokan harinya. Terlihat Suryun begitu terkejut setelah pertama kali ia menginjakan kaki di tempat keramaian. Di saat itu ada begitu banyak orang-orang yang menjual buah-buahan, makanan, pakaian, dan juga yang lainnya, sehingga membuat tempat itu begitu ramai. Dengan rasa terkejutnya, Suryun berkata, "Aku tidak tahu sudah berapa tahun sejak terakhir kali aku mengunjungi sebuah keramaian, dan ini sangatlah luar biasa. Kakak, aku sangat berterima kasih kepadamu karena berkatmu lah aku bisa merasakan kebahagiaan yang seperti ini lagi. Jika saja kau tidak kembali membawa sang tabib yang bisa mengetahui penyakitku, maka sudah pasti kalau aku akan terjebak di dalam rumah pada sepanjang hidupku. Kakak, aku tidak tahu bagaimana caranya aku bisa membalas kebaikan ini. Jujur saja aku merasakan kalau aku sangat berhutang budi kepadamu, dan aku suatu hari nanti sudah pasti akan membalasnya." Sambil tersenyum, Jiok berkata, "Yang perlu kau lakukan untuk membalasnya adalah kau harus makan dengan baik dan juga berolahraga dengan giat agar kau selalu sehat pada setiap harinya." Suryun berkata, "Suatu hari nanti setelah aku benar-benar sehat dan menjadi lebih baik, maka aku ingin belajar seni bela diri agar aku bisa menjadi seorang perempuan yang hebat." Pada sisi yang lain, Charyeon bergumam, "Yang aku perhatikan selama ini dia selalu fokus pada pemulihan kesehatan Suryun. Bahkan terkadang dia benar-benar memberikan rasa kasih sayang kepadanya agar Suryun selalu bersemangat." Melihat Charyeon yang memperhatikannya, Jiok berkata, "Charyeon, mengapa kau melihatku seperti itu?" Sontak Charyeon sangatlah terkejut, ia pun langsung memalingkan wajahnya ke arah lain. Lalu dengan wajah yang memerah ia berkata, "Bukankah kau mengatakan kalau ada sesuatu yang ingin kau beli di tempat ini?" Mendengar itu, Jiok pun langsung berjalan menuju ke sebuah toko yang berada di pinggiran jalan. Lalu ia pun langsung memilih salah satu dari dagangan orang itu dan menanyakan dari mana mereka mendapatkan benda itu. Pada sisi yang lain, terlihat langsung mencolek pinggang Charyeon. Lalu sambil tertawa ia berkata, "Kakak, jangan pernah sedikit pun kau melepaskannya, karena apabila kau membiarkannya pergi bersama wanita lain, maka kau akan menyesal pada sepanjang hidupmu."
Sontak Chaeryeon sangatlah terkejut, wajahnya menjadi merah. Ia berkata, "Apa yang kau katakan ini bukanlah sesuatu yang pantas untuk dikatakan oleh anak kecil." Suryun berkata, "Apakah kau tidak sadar kalau dia begitu baik, lucu dan juga kuat? Lantas di mana lagi kau akan bisa menemukan seseorang yang seperti dia?" Mendengar ocehannya, Chaeryeon bergumam, "Sampai saat ini aku hanya fokus terhadap latihan seni bela diri dan aku sama sekali tidak pernah memikirkan tentang masalah ini. Aku bertanya-tanya apa yang aku pikirkan tentang Jeok. Jujur saja, Jujur saja, aku sama sekali tidak mengerti apa itu tentang menyukai orang lain." Terlihat Suryun langsung menyipitkan kedua matanya ketika melihat Chaeryeon yang terdiam dengan wajah yang memerah. Namun tiba-tiba saja mereka berdua langsung memalingkan pandangan mereka ke arah belakang ketika mendengar sebuah keributan yang terjadi begitu saja. Dari arah kejauhan, terlihat puluhan orang pasukan berkuda telah datang ke tempat itu secara bersamaan. Melihat kedatangan pasukan berkuda, semua orang yang ada di sana langsung berbisik satu sama lain. Mereka bertanya-tanya apa yang dilakukan para seniman bela diri sampai-sampai mereka datang ke tempat keramaian dengan jumlah yang sangat banyak. Kemudian Jeok berkata, "Aku berpikir kalau ini sudah waktunya bagi mereka untuk muncul. Akan tetapi sepertinya mereka sudah membuat kalian menjadi kecewa." Saat mendengar pasukan berkuda yang bertanya apa yang ia maksud sambil menyeringai, Jeok pun mengatakan kalau orang yang ia maksud adalah orang-orang yang menguasai wilayah ini. Lalu Jeok pun mengajak mereka berdua untuk pergi meninggalkan tempat itu karena ia mengetahui kalau sebentar lagi tempat itu akan menjadi semakin kacau. Beberapa saat kemudian, ketika hari sudah semakin sore, terlihat pasukan kuda yang lainnya telah datang ke tempat itu dan maju ke arah depan. Dan ternyata pasukan berkuda itu adalah sang pemimpin aliansi Surga Selatan dan juga para pasukannya yang merupakan pasukan elit yang sangat terlatih di medan perang, yaitu pasukan Harimau Putih. Akan tetapi di saat yang bersamaan, sang pemimpin aliansi Langit Utara langsung menghadang mereka semua dengan mengerahkan semua pasukannya yang sama hebatnya yang dikenal sebagai pasukan surga tertinggi. Terdengar semua orang yang ada di sana kembali berbisik satu sama lain. Mereka bertanya-tanya apa yang terjadi sampai-sampai kedua kelompok besar telah bertemu secara langsung dengan membawa pasukan elit mereka. Sambil memancarkan hawa membunuh, Im Cheon berkata, "Jujur saja aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi hal ini sangatlah mengecewakan. Aku tidak percaya kalau kau akan datang dengan cara yang seperti ini." Yang Im Yung berkata, "Aku pun merasakan kalau ini sangatlah disesalkan, tetapi sangat disayangkan kalau kita sama sekali tidak ada cara lain untuk menangani masalah ini." Mendengar perkataan Yang Im Yung, Im Cheon bergumam, "Hal ini sangatlah buruk. Dia datang ke tempat ini sambil membawa pasukan elitnya. Seharusnya kita tidak boleh bertemu di tempat umum seperti ini tanpa mengetahui apa penyebabnya. Tetapi jika aku mundur sekarang juga, maka siapa lagi yang akan takut dan juga tunduk terhadap keluarga kami? Dan apabila aku melakukannya, maka hal itu akan menghancurkan martabat keluarga kami." Lalu Im Cheon berkata, "Katakan kepadaku apa yang terjadi sampai-sampai kau datang ke wilayah kami dengan membawa pasukanmu." Yang Im Yung berkata, "Saat ini kami telah menemukan sebuah bukti kalau seseorang dari keluarga aliansi Langit Utara telah membayar para asasin untuk membunuh Yang Suchang." Sontak semua orang yang ada di sana sangatlah terkejut karena mereka menyadari apabila hal itu benar-benar terjadi, maka sebuah peperangan sama sekali tidak bisa dihindari. Terlihat Im Cheon langsung terdiam, wajahnya menjadi merah karena ia tidak mengerti mengapa Yang Im Yung mengatakan sesuatu yang seperti itu di hadapan orang banyak. Lalu ia berkata, "Jika memang seperti itu, maka bajingan itu adalah seorang pengkhianat dari keluarga kami. Aku yakin kalau ini adalah sebuah konspirasi yang bertujuan untuk menghancurkan hubungan kita yang sudah kita bangun selama puluhan tahun." Namun Im Cheon langsung terdiam ketika melihat Yang Im Yung yang mengangkat salah satu dari tangannya. Lalu ia berkata, "Aku mengatakan ini sebagai penghargaan atas persahabatan kita yang sudah terjalin dengan sangat lama. Tetapi dengarkan aku baik-baik, jangan pernah mengambil sebuah keputusan secara terburu-buru untuk menangani masalah ini." Mendengar itu, Im Cheon bergumam, apakah dia mengatakan kalau orang yang membuat sebuah kontrak dengan para asasin itu adalah Im Hagi? Jika memang seperti itu, maka aku harus menangani masalah ini dengan tenang. Im Cheon berkata, ini adalah sebuah tempat di mana warga Wuhan telah mempertahankan hidup mereka dengan mencari nafkah di tempat ini. Jadi, akan lebih baik kalau kita pindah tempat dan membahasnya sembari meminum teh bersama-sama.
Terdengar semua orang yang ada di sana kembali berbisik satu sama lain. Mereka berkata, "Yang kita perhatikan suasananya menjadi meresahkan. Apakah mungkin sebentar lagi peperangan akan terpecah di antara aliansi Langit Utara dan juga aliansi Surga Selatan?" Pada sisi yang lain, terlihat Jeok hanya memperhatikan mereka semua dari kejauhan yang seakan-akan kalau dia sedang menonton sebuah drama kekaisaran. Sambil menikmati cemilannya, Jeok berkata, meskipun suasananya sudah mereda, akan tetapi hal ini sangatlah menarik untuk disaksikan. Kemudian Jeok pun berencana untuk pergi meninggalkan tempat itu dan kembali ke rumahnya. Namun tiba-tiba saja ia pun langsung memalingkan pandangannya ke arah bawah setelah mendengar seseorang yang berkata kepada salah satu dari pasukan Surga Selatan. Sambil membawa sebuah gambar, orang itu berkata, "Aku kehilangan kontak dengan anakku setelah dia bergabung bersama keluarga aliansi Surga Selatan. Jadi apakah kau mengenal orang ini?" Akan tetapi warrior itu sama sekali tidak ingin melihatnya. Lalu ia berkata, "Aku tidak tahu siapa orang itu. Lagi pula tidak akan menjadi masalah apabila dunia ini telah kehilangan orang itu." Karena warrior itu begitu kesal, ia pun langsung mengangkat salah satu dari tangannya untuk menghajar Pak Tua itu. Melihat warrior itu yang akan memukulnya, terlihat Jeok langsung bersiap menjentikan sebuah biji jagung yang ada di tangannya untuk menghentikan warrior itu. Sambil menjentikan biji jagungnya, Jeok berkata, "Aku rasa kalau aku harus menghancurkan tangannya bajingan itu karena dia sama sekali tidak sopan terhadap orang tua." Akan tetapi dengan sangat cepat, Jeok langsung memiringkan kepalanya ke arah samping sembari menangkap biji jagung yang kembali kepadanya. Meskipun biji jagung itu telah kembali dengan kecepatan yang sangatlah luar biasa, akan tetapi dengan mudahnya Jeok menangkap biji itu hanya dengan menggunakan kedua jarinya saja. Ternyata seseorang yang mampu mengembalikan serangan Jeok adalah seorang Pak Tua dari aliansi Surga Selatan yang sebelumnya membantai semua orang yang berada pada sekte pembunuh bayaran. Di saat itu ia mengembalikan serangan Jeok hanya dengan menggunakan ujung pedang yang berada di tangannya. Kemudian Pak Tua itu langsung melemparkan pandangannya kepada Jeok dengan tatapan mata yang sangat tajam. Seketika itu juga Jeok langsung tersenyum. Ia berkata, "Pak Tua ini adalah seorang seniman bela diri yang terbaik yang dimiliki oleh aliansi Surga Selatan." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.